Halo semua, di sini saya Marika Kurniasari dan rekan saya Yusrina Amalia Sari akan menjelaskan ke kalian tentang lembaga jasa keuangan. Apa sih lembaga jasa keuangan itu? Apa saja jenisnya? Dan apa saja tugas-tugasnya? Tonton terus ya. Tujuan pembelajaran. Penting nggak sih tahu tujuan pembelajaran itu sebelum kita belajar? Yap, betul. Penting. Kalian dengan mengetahui tujuan belajar, kalian akan tahu poin-poin apa yang harus kalian pelajari agar pembelajaran kalian lebih terstruktur dan lebih memahami apa yang akan disampaikan. Jadi, tujuan belajar dari lembaga jasa keuangan ini yaitu sebelum kita mengenal lebih jauh tentang lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Nah, setelah kita tahu pengertian dari lembaga keuangan, sekarang kita lanjut ke fungsi dari lembaga keuangan. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, memberi pengetahuan dan informasi bahwa lembaga keuangan melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang ahli dalam ekonomi untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya. Kemudian, lembaga keuangan wajib menyebarkan informasi yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Yang ketiga, memberikan jaminan baik secara hukum maupun moral mengenai keamanan dari dana yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat, menciptakan dan memberikan likuiditas, memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan dapat mereka kembalikan ketika dibutuhkan. Yang kelima yaitu menyimpan kekayaan. Biasanya menambah nilai aset yang dimiliki atau penyimpanan biasa dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, maupun instrumen lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis dari lembaga keuangan itu sendiri. Jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang diberikan kewenangan untuk menerima simpanan masyarakat, meminjamkan uang kepada masyarakat, dan menerbitkan promes atau yang biasa kita kenal dengan banknote. Kemudian, untuk lembaga keuangan non-bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau non-depository. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan sejenisnya. Kemudian, bank juga memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, dan beberapa tugas lainnya. Contoh-contoh dari bank umum diantaranya Bank BCA, BRI, Mandiri, Danamon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah dengan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Hampir sama bukan dengan bank umum? Lalu, tugas dari BPR diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau sejenisnya, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan, dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia. Contoh dari BPR diantaranya Bank Supra dan Bank Wijaya Mulia Santosa. Jenis lembaga jasa keuangan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari
otoritas jasa keuangan, asuransi, pegadaian, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan non-bank yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Peran otoritas jasa keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan non-bank yang kedua adalah asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Keuntungan asuransi. Yang pertama, bagi pemilik asuransi, keuntungan dari premi yang dibayar nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga. Bagi nasabah, yang pertama, memberi rasa aman. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik lagi. Yang ketiga, terhindar dari resiko kerugian. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa mendatang. Yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang hilang pada masa produktif karena meninggal dunia. Ketiga adalah pegadaian. Pegadaian merupakan suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak. Tujuan dari pegadaian adalah mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar. Yang kedua, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi. Yang ketiga, menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal merupakan tempat jual beli surat-surat berharga saham atau surat berharga di mana pemiliknya merupakan pemilik perusahaan dan obligasi atau surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan. Manfaat bagi investor yang pertama, memperoleh dividen bagi pemegang saham. Yang kedua, memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham. Yang ketiga, memperoleh bunga bagi pemegang obligasi. Yang keempat, mempunyai hak suara dalam RUPS. Yang kelima, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Manfaat bagi emiten. Yang pertama, mendapat dana yang lebih besar. Yang kedua, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana. Yang ketiga, memperkecil ketergantungan terhadap bank. Yang keempat, besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Yang terakhir, tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan. Manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya, dana pensiun. Perusahaan dana pensiun atau TASPEN adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat perusahaan dana pensiun bagi perekonomian nasional, dana yang dihimpun dari iuran peserta dapat sebagai modal bagi dunia usaha. Yang kedua, bagi peserta, dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan di hari tua. Manfaat bagi perusahaan, loyalitas, kewajiban moral, kompetisi pasar tenaga kerja. Manfaat bagi karyawan, rasa aman, kompensasi yang lebih baik. Lembaga keuangan non-bank yang terakhir adalah lembaga pembiayaan. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat.
Modal koperasi sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar sekali pada awal menjadi anggota. Simpanan wajib dibayar selama menjadi anggota dengan jangka waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota. Dan simpanan sukarela dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Keuntungan koperasi simpan pinjam adalah tidak memakai jaminan, anggota terhindar dari rentenir, akhir tahun memperoleh SHU. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Manfaat bagi klien, yang pertama, peningkatan penjualan, yang kedua kelancaran modal kerja, memudahkan penagihan utang, efisiensi usaha. Manfaat bagi faktor fee dari klien, manfaat bagi customer, kesempatan untuk membeli secara kredit, pelayanan penjualan yang lebih baik. Kesimpulan dari materi kali ini adalah lembaga jasa keuangan merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan, hadir menawarkan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan ini dibagi menjadi yang pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Tiap jenisnya memiliki lembaga-lembaga yang mempunyai tujuan masing-masing, tetapi memiliki satu tujuan pokok, yaitu membantu masyarakat dalam masalah keuangan. Lembaga keuangan bank sendiri contohnya ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan non-bank sendiri contohnya ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua ada asuransi, yang ketiga ada pegadaian, yang keempat pasar modal, yang kelima perusahaan dana pensiun, dan keenam ada lembaga pembiayaan, yaitu yang terdiri dari koperasi simpan pinjam dan perusahaan anjak piutang.